Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya. Kita masih ada di pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan kita yang mengatur terkait dengan apa-apa saja yang menjadi objek pajak. Dalam pasal ini nanti kita juga akan mengupas tentang perubahan apa yang timbul dari Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, saya mulai Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk dalam kriteria penghasilan itu adalah, kemarin sudah kita bahas ya, ada A, ada B, ada C. Sekarang kita masuk yang ke D, huruf D. Keuntungan karena penjualan harta. Keuntungan karena pengalian harta. Nggak hanya penjualan saja. Beralih itu bisa jadi dijual, bisa jadi disumbangkan, bisa jadi tukar menukar. Ya. Maka pajak punya prinsip, setiap pengalian aset itu harus dinilai dengan harga pasar. Ya, tidak bisa dengan nilai buku, harus dengan harga pasar. Hingga pihak pengalihnya, kalau nilai buku lebih rendah dari harga pasar, itu pasti akan timbul laba versi pajaknya. Secara akuntansi mungkin sama dengan nilai bukunya, tidak ada laba. Ya, karena pengalihannya disamakan dengan nilai bukunya. Nilai buku 100, kemudian dijualnya juga 100. Ternyata itu afiliasi kita sendiri, grup kita sendiri, sehingga kita kasih harga murah di bawah harga pasar. Pajak nggak mau, pajak maunya harga pasar. Ya, semua koridor pengalihan itu harus harga pasar. Baik ya, kita lanjutkan ya. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Jadi penjualan dan pengalihan ya. Tidak hanya dijual ya, dialihkan juga iya, disumbangkan juga iya. Harus dinilai dengan harga pasar. Kita contohkan ya. Termasuk di dalamnya, nah ini ya, sekali lagi, termasuk itu kata yang tidak membatasi. Ya, bisa jadi di luar ini masih ada. Asal klasternya sama, pengertiannya sama, bisa masuk ini juga. Ya, yang pertama nih, kita lihat. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan. Berarti pemegang saham mau injeksi modal. Nah, contoh misalnya nih, ya, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, ya, sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Misal ya, misal di sini ada Pak Ali, ya Pak Ali. Pak Ali mau bikin PT ya, maka dia masukkan modalnya ke PT berupa mesin atau mobil deh ya. Berupa mobil misalnya. Harga pasar 150 ya. Nah, nilai bukunya Pak Ali, nilai bukunya misalnya 100. Pak Ali bikin pembukuan, mobil ini sudah dia susutkan. Dulu belinya 500 ya, sudah disusutkan 400. Maka nilai bukunya tinggal 100. Lalu dia masukkan ke PT, inbrank ke PT. Nah, oleh PT, karena masuk ke PT, kemudian digantilah oleh PT saham. Sahamnya oleh PT dihargai dengan harga 100. Ya, harganya 100 nih. Sahamnya 100. Ya, maka di Pak Ali akan mencatat jurnalnya begini, ya. Penyertaan saham senilai 100, dihargai 100 ya. Lalu dia akan jurnal akumulasi penyusutan 400 karena harganya 500 tadi ya. Kemudian mobilnya kita kredit sebesar 500. Ini jurnal ketika asetnya Pak Ali masuk ke PT. Lalu Pak Ali dapat saham senilai 100 ya. Nah, pajak tidak memandang seperti ini. Secara akuntansi silahkan ini sah, boleh akuntansi. Tapi ketika diperiksa pajak, Pak Ali akan dikoreksi nanti ya. Nah, apa koreksinya? Koreksinya adalah ketika mengalihkan aset dinilai dengan harga pasar nih. Berapa harga pasarnya? 150.
nilai buku dia 100. Nah, secara fiskal Pak Ali dianggap mendapatkan laba di sini. Laba jual ya, laba jual aset. Ya. Labanya berapa nih? Labanya 50. Pak Ali dianggap ada laba 50. Secara pajak ya. Secara akuntansi nggak usah dicatat. Akuntansi ya seperti yang Pak Ali tadi di sini, ini akuntansi biarkan saja. Tapi di SPT tahunannya Pak Ali harus dimunculkan di sini. Bahwa sebetulnya ya ada kemungkinan dia manfaatnya dikasih 100 itu ada kemungkinan karena afiliasi. Ya, ada kemungkinan ini mengecilkan laba Pak Ali. Pajak tidak mau ya, karena prinsipnya pajak itu pengalihan, setiap pengalihan harus dengan harga pasar. Ya, ini yang pertama ya, keuntungan karena pengalihan harta. Baik, yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham. Ini kebalikannya. Kalau tadi ownernya, pemegang sahamnya yang mengalihkan kepada PT-nya, ini yang kedua kebalikannya. PT mengalihkan kepada pemegang sahamnya. Sama, semuanya harus pakai harga pasar. Ya. Sehingga tidak ada harga istimewa gara-gara dia orang dalam. Gara-gara dia pemegang saham. Ya, nanti pajak akan sangat mencermati transaksi-transaksi yang seperti ini. Ya, bisa jadi nanti akan dianggap sebagai apa? Dividen terselubung. Yang ketiga, ya, yang ketiga sama ya, keuntungan karena likuidasi. Hari ini PT kita tutup likuidasi hari ini. Masih memunculkan adanya aset. Nah, kalau karena likuidasi dijuallah aset-aset ini. Untuk dicairkan kemudian dibagi pada pemegang saham. Ketika dilikuidasi, dijual, dilelang, ada keuntungan, maka itu akan menjadi keuntungan dari PT ini dulu. Ya, sebelum dibagi pada pemegang sahamnya, akui dulu ada keuntungan di situ. Baru dibagi nanti ya. Ini juga objek pajak. Karena likuidasi, karena penggabungan, karena peleburan, karena pemekaran, apapun restrukturisasi bisnis kita. Asal ada peralihan harta, pengalihan harta, ukurannya harus harga pasar. Ya, nggak boleh harga buku, nggak boleh harga tengah-tengah antara pasar dan buku. Maka pastikan kita bisa mendapatkan harga pasar yang valid. Maka setiap pengalihan ya hampir selalu ada revaluasi. Ya, nah yang keempat ini misalnya adalah keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah. Hibah ya, hibah, bantuan, sumbangan. Ini juga penghasilan bagi yang mengalihkan. Kecuali ya, bukan penghasilan. Jadi atas harga pasar dikurangi nilai bukunya. Ada keuntungan 50 misalnya. Nah, dalam kasus ini nanti ada yang menjadi penghasilan, ada yang nanti bukan objek pajak. Ya. Nah, dalam hal apa? Bukan objek pajak itu kalau di sini keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan. Kecuali ada pengecualiannya. Kalau kecuali berarti itu kebalikannya. Ini bukan penghasilan. Kecuali apa? Diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Ya, lurus sederajat. Contohnya siapa? Misalnya Pak Ali itu memberikan mobilnya kepada anaknya. Keluarga sedarah itu adalah keluarga yang inti ya, yang apa namanya? Yang hubungan yang timbul karena perkawinan ya. Bapak, ibu, keluar anak. Anak menikah dengan menantu, keluarnya cucu. Maka ini hubungan darah. Ya, hubungan yang timbul karena perkawinan secara nyata ya, biologis lah, hubungan biologis. Itu namanya hubungan yang sedarah. Jadi kalau Pak Ali memberikan pihak-pihak yang sedarah sama Pak Ali, contohnya kepada anaknya, kepada bapaknya, kepada kakeknya, itu hukumnya sedarah ya, hubungan yang sedarah. Kemudian selain sedarah adalah dalam garis keturunan lurus. Lurus itu pandangan pajak itu ke atas dan ke bawah. Ya.
Kalau kita dengan kakak, dengan adik, ini hukum yang hubungan yang ke samping. Ya, kalau kakak, adik itu tidak masuk kategori yang dikecualikan, tetap objek pajak. Kita ngasih ke kakak kita yang ngasih, kita yang punya penghasilan. Ya, karena ada selisih antara harga pasar dan nilai buku. Ya, gara-gara ada selisih itu. Tapi kalau kita berikannya kepada orang tua kita, itu tidak kena pajak, bukan objek pajak. Ini kalimat dari yang ada di huruf angka 4 ini, ya. Pengecualiannya kalau Pak Ali memberikannya kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus dan 1 derajat saja ke atas dan sederajat ke bawah. Jadi Pak Ali kalau kasih anaknya, dia nggak kena pajak, dia bukan objek pajak. Pak Ali kasih ke orang tuanya, bagi dia atas selisih tadi harga pasar dikurangi nilai buku, itu bukan objek pajak. Tapi kalau Pak Ali kasih kepada kakaknya atau kasih kepada adiknya atau kepada kakeknya yang sudah lebih dari 1 derajat tadi, itu jadi objek pajak buat dia. Ya, ini makna dari yang angka 4. Ya, nah selanjutnya kita lihat yang angka 5 ini ya. Angka 5, keuntungan karena penjualan atau pengalian hak penambangan. Nah, ini juga ditegaskan ya. Hak penambangan, kita punya konsesi hak penambangan, kita alihkan pada pihak lain. Hak itu bisa dijual. Nah, ketika ada kelebihannya, itu juga merupakan penghasilan yang harus kita laporkan ke pajak dan kita bayar pajaknya. Ya, demikian untuk pembahasan keuntungan karena pengalian harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.